wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang inventory. Adapun topik yang akan dibahas, yang pertama menjelaskan klasifikasi persediaan dari sistem persediaan yang berbeda. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi barang dan biaya yang termasuk dalam persediaan. Yang ketiga, membandingkan asumsi arus biaya yang digunakan untuk menghitung persediaan. Dan yang keempat, menentukan pengaruh kesalahan persediaan terhadap laporan keuangan. Apa sih yang dimaksud persediaan menurut PSAK 14? Jadi persediaan menurut PSAK 14 yaitu tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa. Kemudian yang kedua, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut. Dan yang ketiga, dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Kemudian klasifikasi dari persediaan ini tergantung dari jenis perusahaannya. Jika perusahaan dagang, maka klasifikasi ini cukup satu, yaitu inventory saja. Sedangkan jika perusahaannya bentuknya manufaktur, maka terdapat 3 jenis persediaan, yaitu finished good, work in process, dan juga raw material. Nah, kita bisa lihat di sini terkait arus biaya dari sebuah persediaan. Dimulai dari persediaan awal, kemudian ditambah pembelian, dikurangi dengan COGS, itu hasilnya adalah ending inventory. Selanjutnya ke pencatatan persediaan. Pencatatan persediaan dibagi menjadi 2, yaitu perpetual system dan periodic system. Untuk perpetual system, pembelian barang dagangan didebit ke persediaan atau akun inventory. Kemudian freight in juga didebit ke inventory, sedangkan untuk purchase return dan allowance dan juga purchase discount itu akan dikredit ke inventory. Kemudian untuk COGS didebit dan inventory dikredit itu setiap terjadinya penjualan. Jadi ketika terjadi penjualan ada 2 jurnal yang dibuat. Yang pertama jurnal untuk mengakui piutang, yaitu account receivable pada sales. Kemudian yang kedua jurnal untuk mengakui berkurangnya persediaan, yaitu COGS pada inventory. Kemudian catatan buku pembantu menunjukkan kuantitas dan biaya setiap jenis persediaan yang ada. Jadi dengan menggunakan pencatatan perpetual ini, kita bisa melihat berapa saldo update dari sebuah persediaan. Kemudian metode yang kedua yaitu periodic system, di mana periodic system ini ketika terjadi pembelian, maka yang didebit bukan inventory, tetapi purchase atau pembelian. Kemudian persediaan akhir ini nantinya akan ditentukan oleh perhitungan fisik pada akhir periode. Kita lihat contoh perhitungan harga pokok penjualan dari periodic system. Beginning inventory-nya atau inventory awal itu 100.000 ditambah purchase 800.000, jadi good available for sale atau barang tersedia untuk dijual itu sebesar 900. Kita kurangi dengan ending inventory berdasarkan perhitungan fisik, terdapat 125.000 persediaan, sehingga COGS-nya itu dari good available for sale dikurangi dengan ending inventory, jadi sebesar 775. Selanjutnya kita akan melihat contoh pencatatan dengan menggunakan perpetual dan periodik. Untuk saldo awal diinformasikan ada 100 unit pada harga 6. Saldo awal tidak perlu kita jurnal. Kemudian yang kedua ada pembelian 900 unit pada $6. Nah, jurnalnya untuk perpetual inventory system, inventory pada account payable, sedangkan untuk periodic inventory system, purchase pada account payable dengan nilai yang sama yaitu 5.400.000. Kemudian yang kedua, penjualan 600 unit pada 12 nilainya. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa ketika kita menggunakan perpetual inventory system, maka jurnalnya ada 2. Yang pertama mengakui penjualan yaitu account receivable pada sales sebesar 7.200, dan jurnal yang kedua untuk mengakui berkurangnya inventory yaitu cost pada COGS maksudnya ya, COGS pada inventory
sebesar 3.600. Sedangkan untuk periodic inventory system jurnalnya cukup satu saja, yaitu account receivable pada sales revenue sebesar 7.200. Selanjutnya, ketika pada akhir periode ternyata nilai persediaan itu sisanya 400 unit pada $6. Di sini untuk di perpetual inventory system tidak perlu melakukan pencatatan jurnal. Kenapa? Karena dari atas kita sudah mengetahui bahwa inventorinya memang sebesar 3.600 gitu ya, 2.400 itu dari mulai 600 saldo awal ditambah 5.400 pembelian dan dikurangi dengan penjualan 3.600. Jadi sudah ada langsung update persediaannya, jumlahnya totalnya 2.400. Kemudian untuk di periodic inventory system ini, ketika akhir periode perlu dilakukan penjurnalan untuk mengakui persediaan awal dan persediaan akhir. Persediaan akhir di sini 2.400 dicatat inventory ending, kemudian COGS 3.600, kemudian purchase-nya 5.400 dan inventory awal sebesar 600. Nah, selanjutnya bagaimana ketika berdasarkan pencatatan nilai persediaannya 2.400, namun berdasarkan perhitungan fisik nilai persediaannya hanya 2.000. Maka kita melakukan pencatatan untuk menurunkan nilai persediaan tersebut, yaitu inventory over and sold pada inventory sebesar 400. Nah, inventory over and sold ini di dalam laporan income statement akan masuk ke dalam other income and expense. Selanjutnya, cakupan barang dalam persediaan. Yang pertama ada good in transit atau barang dalam perjalanan. Bagaimana pengakuan barang dalam perjalanan? Di sini kita lihat, mungkin teman-teman pernah mendengar istilah FOB shipping point dan FOB destination. Ya, apa bedanya? FOB shipping point di sini kita lihat ada seller dan ada buyer. Ya, yang membayar biaya itu siapa gitu ya? Yang membayar biaya angkut di sini. Ketika yang membayar biaya angkut itu buyer, ya berarti barang ketika keluar dari gudang maka sudah menjadi milik buyer. Artinya ketika barang dikeluarkan dari gudang, perusahaan sudah boleh mengakui itu persediaannya. Sedangkan FOB destination di sini yang membayarnya siapa? Yang membayarnya adalah seller. Ya, berarti ketika barangnya itu masih di dalam perjalanan, barang tersebut masih milik si seller. Nah, setelah barang sampai di gudang pembeli, baru bisa diakui oleh buyer. Kemudian terkait dengan konsinyasi. Apa sih yang dimaksud konsinyasi? Konsinyasi atau biasa dikenal dengan barang titipan, ya. Di sini bahwa bentuk kerjasama penjualan yang dilakukan oleh pemilik barang atau produk dengan penyalur atau toko, di mana pemilik produk nanti menitipkan barangnya kepada penyalur untuk dijual di tokonya. Kemudian yang ketiga ada sales with repurchase agreement. Maksudnya apa gitu ya? Ketika ada penjualan dan ada perjanjian pembelian kembali. Kita lihat contohnya. Phil Enterprise mentransfer atau menjual inventory ke Chase Incorporation dan secara bersamaan setuju untuk membeli kembali barang dagangan ini dengan harga yang ditentukan selama periode waktu tertentu. Nah, Case kemudian menggunakan inventaris tersebut sebagai jaminan dan meminjam untuk itu. Nah, jadi si Enterprise ini menjual, kemudian setelah menjual dia menyepakati bahwa akan membeli kembali barang dagangan tersebut untuk periode tertentu gitu ya. Kemudian yang keempat ada sales with right of return. Di sini ada 3 metode terkait pengakuan pendapatan alternatif apabila penjual menanggung resiko kepemilikan yang sifatnya berkepanjangan karena pengembalian produk.
Yang pertama, tidak mencatat penjualan sampai seluruh hak retur habis masa berlakunya. Kemudian yang kedua, mencatat penjualan tetapi mengurangi penjualan dengan estimasi retur di masa depan. Kemudian yang ketiga, mencatat penjualan serta memperhitungkan retur pada saat terjadi. Jadi ini bisa 3 asumsi. Kalau yang pertama, tadi misalnya batas retur itu 10 hari, berarti kita baru mengakui penjualannya pada saat selesai 10 hari, artinya setelah sudah pasti tidak ada retur. Sedangkan yang kedua, kita mencatat penjualan tetapi kita juga mencatat estimasi returnya nanti di masa yang akan datang. Sedangkan yang ketiga yang umumnya terjadi itu kita mencatat penjualan, kemudian kita memperhitungkan retur itu pada saat terjadinya. Kita lihat treatment terkait dengan purchase discount. Sama halnya dengan piutang gitu, pada saat kita membahas piutang bahwa ada gross method dan ada net method. Nah, ketika pembelian pun di sini kita bisa lihat contohnya ada pembelian sebesar 10.000 dengan syaratnya adalah 2/10 N30. Untuk gross method maka kita mencatat jurnal purchase pada account payable sebesar 10.000. Sedangkan untuk not method, purchase pada account payable sebesar 9.800, yaitu 10.000 setelah dikurangi dengan 2%. Kemudian selanjutnya membayar sebesar 4.000 pada periode diskon. Untuk gross method, jurnalnya adalah account payable di debit 4.000, purchase diskon 80, yaitu 4.000 dikali 2%, dan cash 3.920. 4.000 dikurangi 80. Sedangkan untuk net method, jurnalnya adalah account payable pada cash sebesar 3.920. Selanjutnya, ada pembayaran sebesar 6.000 pada periode diskon. Maka jurnalnya account payable 6.000 dan cash 6.000. Sedangkan untuk net method, account payable 5.880, purchase discount loss 120 dan cash sebesar 6.000. Ya, jadi kita harus mengakui adanya diskon yang hilang. Kenapa hilang? Karena kita tidak memanfaatkan diskon. Artinya kita bayar di luar periode diskon. Selanjutnya, metode arus biaya. Jadi untuk persediaan ini ada 3 metode. Yang pertama, specific identification. Ini diterapkan ketika entitas memiliki persediaannya sedikit tetapi nilainya tinggi. Dan juga antar produk itu bisa dibedakan satu sama lain. Contohnya lukisan. Walaupun misalnya ada 2 orang pelukis melukis keadaan alam gitu ya, tentu bisa melihat perbedaannya. Ya, tidak akan persis sama yang dilukis itu. Dan barang tersebut tidak akan, jangankan tadi orang yang berbeda, orang yang sama pun ketika melukis sesuatu yang sama belum tentu guratannya itu sama. Kemudian yang kedua ada average cost atau rata-rata, ya, metode rata-rata. Dan yang ketiga ada FIFO atau first in first out. Kita lihat contohnya untuk specific identification atau identifikasi khusus. Di sini Calmart Incorporation dia mempunyai 6.000 unit persediaan, di mana 1.000 unit dibeli pada tanggal 2 Maret, 3.000 dibeli pada tanggal 15 Maret, dan 2.000 dibeli pada tanggal 30 Maret. Nah, kita lihat di sini ada pembelian tanggal 2, 15, dan 30 dengan nominalnya seperti ini, dan unit cost-nya diketahui untuk tanggal 24, tanggal 15 4,4 dan tanggal 30 4,75. Total cost-nya 4.000 dari 1.000 dikali 4, 3.000 dikali 4,40, 13.200 dan 2.000 dikali 4,75. Jadi 9.500. Berarti total cost-nya di sini 26.700. Selanjutnya bukan total cost ya, total inventory-nya. Ending inventory-nya di sini 6.000. Nah, selanjutnya kita lihat cost of good available for sale atau barang tersedia untuk dijual. Barang yang tersedia untuk dijual itu sebesar
43.900 asumsinya. Kemudian kita kurangi dengan ending inventory sebesar 26.700 yang tadi sudah kita catat. Berarti COGS-nya sekarang sebesar 17.200 dari barang yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan ending inventory. Selanjutnya, metode rata-rata. Nah, metode rata-rata di sini melakukan perbandingan secara rata-rata gitu ya. Jadi ditambah dulu kemudian dibagi 2. Nah, ini ada 2 pencatatan tadi. Ketika menurut periode, maka kita hitungkan dulu. Ini ada pembelian tanggal 2, tanggal 15 dan tanggal 30. Totalnya sebesar 10.000 dengan total cost 43.900. Nah, untuk mencari metode rata-rata, maka total cost ini kita bagi dengan total unit, yaitu 43.900 dibagi dengan 10.000, totalnya 4,39. Selanjutnya, inventory dalam unitnya itu ada 6.000 unit, atau ending inventory-nya sebesar 26.340. Kenapa lebih kecil? Karena tadi ini memakai nilai rata-rata, 4,39 dikali 6.000. Sehingga jika menggunakan metode rata-rata, COGS-nya itu sebesar 17.560. Dari cost of good available for sale 43.900 dikurangi dengan ending inventory sebesar 26.340. Ini jika menggunakan periodik. Bagaimana jika kita menggunakan perpetual inventory? Kita lihat di sini ada tanggal, ada purchase, ada sold, dan juga saldo balance. Kita lihat purchase pada tanggal 2 Maret itu 2.000 dikali 4, totalnya 8.000. Kemudian salesnya tidak ada dan balance-nya tinggal kita pindahkan 2.000 dikali 4 jadi 8.000. Kemudian tanggal 15 Maret di sini ada pembelian lagi 6.000 kali 4,4 hasilnya 26.400 dan saldonya sekarang menjadi 8.000. Dari mana? Dari 2.000 ditambah 6.000. Selanjutnya, tanggal 19 Maret terjadi penjualan 4.000 unit pada nilai 4,3, yaitu sebesar 17.200. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Oke, sebentar, dari mana ini nilai 4,3? 4,3 dinilai dari total 34.400 tadi dibagi dengan 8.000 tadi ya, 6.000 ditambah 2.000. Selanjutnya kita lihat saldo setelah penjualan. Ini ada 4.000 unit lagi, 8.000 dikurangi 4.000. Jadi 4.000 unit kali 4,3 sebesar 17.200. Ketika terjadi pembelian lagi tanggal 30 Maret sebesar 2.000, kita kalikan dengan nilai beli kita, yaitu 4,75 dan totalnya 9.500. Selanjutnya untuk saldo kita ada 6.000. Dari mana? Dari 4.000 ditambah 2.000 jadi 6.000. 4,45 dari mana? Ya, 4,45 di sini kita lihat gitu ya, 17.200 ditambah 9.500 atau lebih tepatnya 26.700. Kita bagi 6.000 jadi totalnya adalah 4,45. Selanjutnya, metode FIFO atau first in, first out. Barang yang pertama masuk akan pertama keluar juga. Ini ketika menggunakan metode periodik. Yang menjadi persediaan akhir kita lihat tadi di informasi di depan bahwa persediaan akhir nilainya 6.000. Berarti berasal dari persediaan akhir itu berasal dari pembelian yang terakhir. Karena pembelian yang terakhir itu 30 Maret 2.000 unit, berarti sisanya untuk mencapai 6.000 unit kita ambil dari pembelian yang kedua terakhir, yaitu tanggal 15 4.000 unit dengan nilai costnya sesuai dengan informasi di soal. Jadi total costnya 27.100, kemudian COGS-nya 16.800 dari good available for sale 43.900 dikurangi dengan ending inventory sebesar 27.100. Jadi COGS-nya 16.800. Ini jika menggunakan periodik inventory.
Selanjutnya bagaimana ketika menggunakan perpetual inventory? Kita lihat tanggal, purchase, kemudian ada sold dan ada balance. Sama seperti average tadi gitu ya, kita buat tabel jika menggunakan perpetual. Hanya bedanya saldonya akan berbeda karena ini first in first out, barang yang pertama masuk, barang yang pertama keluar. Kita lihat untuk tanggal 2 Maret, ini ada pembelian sebesar 2.000 dikali 4, jadi 8.000. Saldonya juga sama 8.000. Kemudian yang kedua, pada tanggal 15 Maret, di sini 6.000 dibeli pada nilai 4,4, jadi totalnya 26.400. Saldonya bagaimana? Saldonya ada 2 dari 2.000 dikali 4 dan 6.000 dikali 4,4, jadi totalnya 34.400. Selanjutnya ketika ada penjualan, ketika ada penjualan berarti yang kita jual saldo atau persediaan yang awal dulu. Kita lihat persediaan yang awal ada 2.000, berarti 2.000 dikali 4 dan sisanya 2.000 lagi dikali 4,4. Nah, saldo 4.000 dari mana? Tadi kita beli 6.000, kemudian karena sudah terjual 2.000 berarti sisanya adalah 4.000 dikali 4,4, hasilnya 17.600. Selanjutnya pada tanggal 30 Maret kita membeli lagi pada nilai 4,75, jadi totalnya 9.500, yaitu 2.000 dikali 4,75. Maka saldo pada akhir periode ini 6.000 itu berasal dari 4.000 pembelian 9 Maret dan 2.000 pembelian 30 Maret dengan total 27.100. Ini inventory-nya sama ya. Untuk FIFO. Selanjutnya di sini ada inventory valuation method ya. Kita lihat di sini bagaimana ketika ada cash balance 7.000, kemudian ada return earnings 10.000, kemudian ada beginning inventory 4.000 kali 3 12.000, pembelian 6.000 dikali 4 24.000, dan sales 5.000 dikali 12 60.000, operating expense 10.000 dan income tax 40%. Kita lihat berdasarkan data tersebut, maka average cost dengan FIFO kita bandingkan, salesnya 60.000 sama, COGS-nya 18.000 gitu ya, 18.000 untuk yang A. Kenapa 18.000 yang A COGS-nya? Karena kita akan melihat barang yang dibeli pertama kali yaitu 4.000 dan 6.000. Kemudian 18.000 ya, kita kurangi COGS, hasilnya jadi 42.000. Kemudian ada operating expense 10.000. Kemudian income before tax-nya 32.000, dari 42 dikurangi 10.000. Dan income tax-nya 40%, yaitu 40% dikali 32.000, jadi 12.800. Maka net income menurut average cost sebesar 19.200. Sedangkan untuk pencatatan FIFO di sini, sales-nya 60.000, COGS-nya 160.000. Dari mana 16.000? Mohon maaf. Dari 4.000 yang dibeli pertama kali ditambah dengan 1.000 tadi gitu ya, kali 4, jadi totalnya adalah sebesar 16.000 untuk COGS-nya. Selanjutnya gross profit-nya 44.000, dari 60 dikurangi 16, operating expense-nya 10.000, jadi total income before tax-nya 34.000, dan total pajaknya 40%, yaitu 13.600. Jadi total net income menurut FIFO itu sebesar 20.400. Selanjutnya kita akan membahas efek terkait dari inventory error atau bagaimana ketika terjadi kesalahan inventory. Bisa di dalam statement of financial position dan juga di income statement. Inventory di sini ketika dia mengalami penurunan atau kesalahan penurunan gitu ya dalam statement of financial position, maka otomatis return earnings-nya juga akan menurun, working capital-nya akan menurun dan current ratio-nya juga sama akan menurun. Sedangkan untuk income statement, jika COGS-nya itu dicatat over
statement gitu ya terlalu besar, maka net income-nya akan dicatat terlalu kecil. Ya, ini adalah pengaruh tadi ya, pengaruh pada kesalahan laba bersih dalam 1 tahun. Nah, kemudian di sini terkait dengan yang kedua, pernyataan yang terlalu rendah tidak akan mempengaruhi HPP dan laba bersih karena kesalahan saling mengimbangi. Contohnya, ini untuk inventory ketika tidak dicatat gitu ya, maka return earning-nya tidak akan ada efek apapun. Kemudian account payable ketika dicatatnya tadi under terlalu rendah, maka tidak akan berpengaruh terhadap working capital. Tapi untuk current ratio akan dicatat jadi lebih tinggi. Sedangkan untuk income statement ketika ada terjadi pembeliannya itu terlalu rendah gitu ya, maka COGS-nya tidak ada efek, net income juga sama tidak ada impact, tetapi yang berimpaknya kemana? Ke inventory atau inventory ending ya, menjadi lebih rendah. Selanjutnya kita lihat contoh dari ending inventory dari HK sebesar $10.000 pada tahun 2019. Kita lihat ini adalah pencatatan Yenchad Ltd. Ini ada income incorrect recording atau yang belum dikoreksi dan juga jawaban yang sudah dikoreksi. Revenue-nya sama 100.000, ini juga sama 100.000. Kemudian yang kedua, beginning inventory-nya kita lihat sebesar 25.000 dan purchase produce-nya 45.000. Jadi good available for sale-nya sebesar 7.000. Nah, kemudian ada ending inventory sebesar 20.000. Nah, di sini dikatakan bahwa pencatatan dari ending inventory itu understatement ya, jadi lebih rendah 20.000. Maka di sini COGS-nya 70 dikurangi 20 jadi 50, gross profit-nya 50 dan administration selling-nya 40.000. Jadi net income-nya 10.000. Kemudian yang kedua, nilai persediaan akhir tahun lalu itu kan pasti menjadi persediaan awal tahun sekarang. Jadi di sini 20.000 ditambah 60.000 jadi 80.000. Kemudian dikurangi dengan ending inventory sebesar 40.000, ini asumsinya tahun 2020-nya ya. Kemudian gross profit-nya 60.000. Kita kurangi dengan administration and selling expense sebesar 40.000. Jadi total net income-nya sebesar 20.000. Nah, kita bisa lihat di sini dalam 2 tahun tersebut total income-nya sebesar 30.000. Selanjutnya, bagaimana pencatatan pengkoreksiannya? Ini tahun 2019 100.000, tahun 2020 sama 100.000. Kemudian karena tadi dikatakan di atas bahwa ending inventory ini mengalami penurunan gitu ya, atau dicatatnya under, lebih rendah. Maka kalau sebelumnya 20.000, kalau dicatat dia 20.000 itu lebih rendah, 10.000 berarti total yang seharusnya itu adalah 30.000. Kemudian COGS-nya adalah 70 dikurangi 30 jadi 40 dan gross profit-nya sebesar 60.000. Administration expense-nya 40.000 dan net income-nya sebesar 20.000. Selanjutnya di tahun 2020 di sini 30.000 ini didapat dari saldo akhir tahun lalu. Kemudian kita ada pembelian 60.000, jadi totalnya 90.000 dikurangi dengan 40.000 jadi 50.000. Gross profitnya dikurangi dengan administration expense 10.000. Jadi total income-nya tetap sebesar 30.000. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Salam akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.